Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya kita telah mengenal isim itu terbagi isim marfu yaitu terbagi menjadi 7 yaitu isim fa'il, naibu fa'il, mubtada, khabar yaitu khabar kana wa akhwatuha, ismun kana wa akhwatuha, ismun inna wa khabar inna wa akhwatuha dan yang terakhir adalah tawabi. Nah, kita masuk kepada fa'il yaitu subjek. Nah, fa'il adalah yang melakukan suatu perbuatan. Contohnya adalah qala nabiyyu. Nah, nabiyyu di sini adalah fa'ilnya karena yang melakukan qala yang berkata atau qalat Aisyah. Aisyah di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia yang berkata atau hadara al-mudarrisu. Di sini hadara al-mudarrisu ini sebagai fa'il dan dia di sini adalah yang melakukan kedatangan atau hadarat al-mudarrisatu. Nah, di sini al-mudarrisatu ini adalah fa'il, maka dia yang melakukan pekerjaan. Nah, fa'il itu selalu marfu dan tanda marfu'nya sesuai dengan kedudukan katanya nanti, sesuai dengan i'rabnya. Nah, di sini tanda marfu'nya di contoh ini adalah dhamma. Nah, pembagian fa'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zahir dan dhamir. Yang zahir yaitu yang terdiri dari isim zahir. Contohnya ya sa'ala al-ustadu di sini isim zahir atau sala al-waladu ini di sini adalah isim zahir atau isim zahir contohnya adalah sala itu salat al-waladu ini bertanya ustad atau yarqudu akhuka atau bakat Maryam. Nah, di sini ini semuanya sebagai isim zahir. Kenapa Maryam, akhuka di sini ada al-waladu, di sini al-ustadu, di sini fa'il dan tanda marfu'nya di sini adalah dhamma. Untuk akhuka di sini tanda marfu'nya waw karena di sini adalah asmaul khamsah. Nah, yang kedua dhamir. Apa itu dhamir? Yaitu yang kita pelajari sebelumnya. Dhamir yaitu yang terdiri dari isim dhamir yang masuk dhamir di dalamnya. Contohnya adalah kharajana. Nah, di sini adalah isim fa'ilnya. Kenapa? Harusnya adalah kharaja nahnu. Namun dia orang Arab tidak pernah mengatakan kharaja nahnu tapi mengatakan kharajna. Maka nanya di sini sebagai fa'il atau kata bata. Tanya di sini adalah sebagai fa'il. Awalnya adalah kata anta tetapi digabungkan menjadi kata bata. Tanya di sini sebagai fa'il. Begitu juga kata batu. Ini di sini adalah domirnya aku telah menulis asyrabu aku sedang minum atau tasyrabu dia sedang minum atau yashrabuna mereka sedang minum uktub tulislah engkau i'lamu ketahuilah. Nah, untuk tashrabu di sini huruf mudhara'anya sebagai dhamirnya atau yashrabuna di sini huruf dhamirnya itu di mana? Di buna ini dhamirnya dengan waw dan nunnya ini. Uktub ini adalah lawan bicara. Kita sudah belajar sebelumnya tasyrif fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, mengikuti dhamir. Itulah dia. Fa'ilnya dhamir itu sebagai fa'ilnya. I'lamu begitu juga. Nah, ketentuannya apa? Ketentuan fa'il ini ada 3. Yang pertama fa'il harus marfu. Yang kedua harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, fa'il tidak selamanya harus bersambung dengan fi'il. Terkadang diseling kalimat contohnya sa'alani atau bil asma'i bisuki rajulun. Nah, telah bertanya kepadaku kemarin di pajak seorang laki-laki. Nah, dan yang keempat, jika susah mencari fa'il maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Nah, man yaktubu aliyu. Madza taf'alu aliyu gitu dia. Dan yang kelima adalah jika fa'ilnya muannas maka fi'ilnya harus diberikan tanda muannas yaitu untuk fi'il madhi menambahkan tata anis di belakangnya contohnya dhahabat atau raqadat. Nah, adapun fi'il mudhari dengan mengubah huruf mudhari menjadi huruf ta contohnya tarji'u atau tarqudu gitu. Yang keenam jika fa'ilnya musanna jama' maka dia fi'ilnya tetap marfu tetap mufrad. Contoh dhahaba al-muslimu ilal masjid. Al-muslimu di sini ini jamak maka ini tetap mufrad atau dhaba di sini tetap mufrad. Ini mufrad. Ini musannanya al-muslim dhaba al-muslimani ilal masjid. Nah, dia fi'ilnya tetap mufrad. Yang terakhir adalah dhaba al-muslimuna ilal masjid. Maka di sini fa'ilnya tetap mufrad. Nah, fi'ilnya tetap mufrad jika
fa'ilnya mufrad, musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Dan yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan sebelum maf'ul bih. Contohnya adalah ha, ha, hadara al-waladu, berhubung jadi hadara al-waladani, boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Contohnya hadara al-waladani atau yahduru al-auladu atau sa'alan nabiyyu rajulun. Nah, di sini sebagai rajulun di sini rajulun sebagai fa'ilnya, maf'ul bihnya adalah nabi, di sini fi'ilnya adalah sa'ala. Atau hadarti al-buyutu atau hadarat al-binat al-bintani hadartu al-banati. Di sini wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Kita lihat di sini rabbuhu, rabbuhu ini sebagai fa'ilnya, Ibrahimnya ini sebagai maf'ul bih. Boleh, yaitu fi'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, itu untuk fa'il. Yang kedua adalah naibu fa'il. Naibu fa'il adalah menggantikan posisi fa'il. Contohnya di sini adalah duriba al-kalbu, telah dipukul anjing. Awal katanya adalah daraba aliyu kalban, al-kalba, tetapi fa'ilnya itu dihilangkan. Maka fi'il maf'ul bihnya dibuat menjadi marfu dan fi'ilnya diubah menjadi fi'il majhul. Kita telah belajar sebelumnya tentang fi'il majhul. Jadi duriba al-kalbu. Nah, yang maf'ul bih yang diubah menjadi seperti fa'il, maka itu adalah naibu fa'il. Sama juga seperti kusira al-ina'u atau yusrabu al-labanu atau tudrabu al-hirra'u al-hirratu. Nah, itu semua sama, yaitu intinya awal katanya adalah contoh yusrabu al-waladu al-labana, yaitu anak sedang minum air, susu. Nah, di sini dibuang failnya, jadi al-labana diubah menjadi jadi marfu dan fi'il ma'lumnya menjadi fi'il majhul, jadi yusrabu al-labanu. Nah, cara membentuk naibu fa'il ini sangat mudah. Yang pertama adalah membuang fa'ilnya. Contoh daraba aliyu al-kalba, dibuang fa'ilnya. Yang kedua, lafaz al-kalba diubah kepada tempat fa'il tadi, lalu dibuat menjadi marfu, menjadi al-kalbu. Yang ketiga, fi'il madi yang tadi ma'lum diubah menjadi fi'il madi majhul. Daraba menjadi duriba. Dan yang keempat kan perhatikan mudzakkar dan muannasnya. Nah, jika naib fa'ilnya muannas, maka tanda muannas dalam fi'ilnya juga diletak. Contoh duriba misalnya sabur. Jadi duribat sabur, telah dipukul papan tulis ini. Sebab fa'il tidak ada. Yang pertama, tidak diketahui siapa pelakunya. Itu yang pertama. Seperti ada barang yang dicuri atau tidak diketahui siapa pencurinya, maka suriqa ats-tsaubu, telah dicuri baju tapi nggak tahu siapa pelakunya, itu maksudnya. Nah, yang kedua, sudah sama-sama tahu dan tidak perlu lagi disebutkan. Contoh kutiba alaikum asyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kita sudah tahu siapa yang mewajibkan, yaitu Allah. Nah, pembagian naibu fa'il ini terbagi menjadi dua, sama seperti fa'il. Yang pertama dia dhamir, yang kedua isim dhair, yang kedua adalah isim dhamir. Yang dhair contohnya futiya al-babu di sini sebagai naibu fa'il, su'ila al-ustadu di sini sebagai fa'il. Yang kedua adalah dhamir. Contohnya adalah us'alu, yaitu saya akan ditanya, atau umirtu, aku diperintah, atau umirna, kami diperintah, atau nus'alu, kami akan ditanya. Nah, di sini huruf hamzah itu sebagai ana, umirtu tunya di sini sebagai ana, nus'alu ini sebagai nahnu, umirna ini juga sebagai nahnu. Nah, di situ dia. Ketentuan naibu fa'il, yang pertama dia harus marfu. Yang kedua harus lamanya didahului oleh fi'il majhul. Dan yang ketiga naibu fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Nah, dan yang keempat jika naib fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Nah, itu dia. Dan yang kelima, jika naib fi'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Yang keenam, setiap ada naib fa'il maka fa'il mesti tidak ada. Sementara dalam bahasa Indonesia berbeda, itu tidak kita pelajari ya. Yang ketujuh adalah jika maf'ul bihnya dua atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama yang dijadikan naib fa'il. Contoh
a'ta aliyun fakiron. Maka yang kita jadikan naibu fa'il di sini adalah fakirun. Fakirun di sini. U'tiya fakirun thauba. Nah, a'ta aliyu fakiran thauba. Nah, fakiran di sini kita menjadikan naibu fa'il. Atau uh, contoh yang lainnya adalah itu dia. Nah, adapun yang di bawah ini adalah contoh umira al-waladu, umira al-waladani, yu'maru al-auladu, yaitu contoh tentang fiilnya tetap mufrad apabila fiil majhulnya tetap mufrad apabila naibu fa'ilnya itu mufrad musanna atau jama'. Nah, itu untuk naibu fa'il. Dan yang keempat adalah mubtada dan khabar. Nah, kita di sini belajar mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang membentuk susunan jumlatul ismiyah. Mubtada sering disebut adalah subjek, yaitu awal kata. Adapun khabar adalah predikatnya, yaitu yang menjelaskan subjek. Nah, kita lihat di sini. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu ini sebagai mubtada, nafi'un sini sebagai khabar. Nah, al-ilmu ini dijelaskan oleh nafi'un bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Nah, ini sebagai mubtada, nafi'un itu khabar. Mubtada itu marfu, yaitu ditandai dengan alif lam dan dom. Mubtada itu isim ma'rifat ditandai dengan alif lam dan harokat akhirnya itu dhamma, sementara khabar itu nakhirah ditandai dengan tanwin di akhir katanya. Sama dengan al-ustadu maridun, aliyu qadiyun, anta mujtahidun. Ini anta ini sebagai mubtada, mujtahidun ini sebagai khabarnya. Pembagian mubtada ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama dhahir dan dhamir. Yang dhahir itu seperti ini, aliyu qadiyun. Aliyu ini isim dhahir. Adapun dhamir anta mujtahidun. Anta ini isim dhamir. Itu dia. Ketentuan mubtada dan khabar. Yang pertama, mubtada dan khabar harus kedua-duanya marfu. Yang kedua, susunan mubtada dan khabar adalah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlatul ismiyah. Sedangkan susunan dengan fa'il itu adalah jumlatul fi'liyah. Yang ketiga, jika isim yang marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibu fa'il. Dan jika isim marfu mendahului fi'il, maka itu disebut dengan mubtada. Yang keempat, susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai. Jika mubtada itu mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Jika mubtadanya itu musanna, maka khabarnya juga musanna. Dan jika mubtadanya itu muannas, maka khabarnya juga muannas, dan begitu selainnya harus sama. Itu untuk mubtada. Yang kedua, kita masuk ke pembagian khabar. Khabar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya al-waladu na'imun. Na'imun atau al-waladani na'imani, al-auladu na'imuna. Dan sini kita lihat ini adalah mufrad, kedua-duanya mufrad. Ini mufrad. Kenapa? Dia terdiri dari satu kata, satu lafaz saja. Makanya dia dikatakan khabar yang mufrad. Yang ghairu mufrad ini terdiri dari jumlah, yaitu atau terdiri dari jumlah dan simbol jumlah, yaitu jumlah dan yang menyerupai jumlah. Adapun yang khabar yang terdiri dari jumlah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlatul ismiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh isim. Aliyu ini sebagai mubtada, khabarnya adalah abuhu ghaniyun. Abu ghaniyun ini adalah khabar, terdiri dari mubtada dan khabar juga. Itu dia. Atau Ahmadu maluhu katsirun. Ahmadu ini sebagai mubtada, khabarnya adalah maluhu katsirun. Maluhu ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Ini adalah khabar dengan jumlatul ismiyah. Adapun khabar dengan jumlatul fi'liyah, contohnya adalah al-maridu. Al-maridu ini al-maridu sebagai mubtada, yad'ufu badanu, atau al-alimu ya'lu qadaruhu, atau aliyu yaktubu ala saburati. Nah, aliyu di sini sebagai mubtada, yaktubu ala saburati ini sebagai khabar yang terdiri dari jumlatul fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Yaktubu ini fi'ilnya, ala saburat ini adalah maf'ul bihi dengan jar majrur. Begitu juga abuka yusalli fil masjid. Abuka ini sebagai mubtada, khabarnya adalah yusalli fil masjid. Yusalli adalah fa'ilnya, fil masjid adalah maf'ul bihi. Begitu juga sebenarnya. Yang kedua adalah yang simbol jumlah, yaitu yang mirip dengan jumlah, yaitu dengan jar majrur dan dharaf. Adapun yang jar majrur itu contohnya adalah al-ahmadu alhamdulillah. Lillahi di sini adalah jar majrur. Ini alhamdulillah sebagai mubtada, lillahi ini sebagai khabar.
karena dia jar majrur. Yang ketiga adalah adz-dzaraf, yaitu dengan dzaraf keterangan waktu. Contoh as-saburatu amamal auladi. As-saburatu ini sebagai mubtada, amamal auladi ini sebagai khabarnya dengan dzaraf, yaitu keterangan waktu.